Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Yasin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan kelas A. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari makalah saya yang berjudul Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Untuk agendanya, topik utama dalam presentasi ini pertumbuhan ekonomi, mengetahui faktor pertumbuhan ekonomi, dan yang terakhir kesimpulan. Baik, pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi merupakan di mana kondisi peningkatan pendapatan yang dihasilkan dari peningkatan produksi barang dan jasa. Peningkatan pendapatan ini tidak ada hubungannya dengan pertumbuhan penduduk dan dapat dinilai atas dasar peningkatan produksi, peningkatan perkembangan teknologi dan inovasi di bidang sosial. Pertumbuhan ekonomi juga mempunyai arti pada proses perubahan ekonomi yang berlangsung dalam perekonomian suatu negara dalam kurun waktu tertentu menuju situasi ekonomi yang lebih baik. Secara umum, pertumbuhan ekonomi ini identik dengan peningkatan kapasitas produksi yang diwujudkan melalui peningkatan pendapatan nasional. Mengetahui faktor pertumbuhan ekonomi. Memahami pentingnya pertumbuhan ekonomi akan memberikan gambaran tentang faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ada 5 faktor pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi suatu perusahaan. Faktor-faktor ini adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau biasa disingkat SDM merupakan salah satu indikator perkembangan ekonomi suatu negara. Sebagai contoh, apabila jumlah penduduk suatu negara bertambah pengangguran, maka negara tersebut juga diasumsikan akan berkurang. Kedua, sumber daya alam. Seperti yang kita ketahui, negara kita kaya akan sumber daya alam. Namun, demikian melimpahnya sumber daya alam yang kita miliki tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya dengan baik. Masih ada barang-barang domestik yang lebih mahal yang mengurangi permintaan. Ketiga, kemajuan iptek. Suatu negara dikatakan maju secara ekonomi jika pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi meningkat. Teknologi canggih diyakini dapat menghasilkan produk yang lebih cepat dan efisien. Akan tetapi, penerapan teknologi ini masih jarang atau sulit bagi perusahaan yang sedang berkembang. Tentunya karena alat canggih tersebut biasanya sangat mahal dan harus didatangkan dari luar negeri. Keempat, tingkat inflasi. Salah satu gejala yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah inflasi. Inflasi adalah suatu kondisi tidak terkendalinya kecepatan peredaran suatu mata uang. Harga yang tinggi mempengaruhi produktivitas bahan baku dengan meningkatkan biaya operasi perusahaan dalam hal pasokan bahan baku. Kelima, tingkat suku bunga. Suku bunga yang tinggi berdampak negatif bagi perusahaan dan biasanya digunakan sebagai modal pinjaman untuk meningkatkan kualitas perusahaan. Untuk yang terakhir, kesimpulan. Dari kesimpulan ini, pertumbuhan ekonomi di setiap negara sangat berbeda, tergantung dari tingkat pendapatan per kapita suatu negara tersebut. Juga tergantung dari beberapa besar penghasilan atau pendapatan dari penduduknya. Jika pendapatan negara itu tinggi, maka pertumbuhan ekonominya juga cepat, tetapi sebaliknya, jika pendapatan suatu negara itu di bawah rata-rata, maka pertumbuhan ekonomi juga rendah.
pertumbuhan ekonomi pada sekarang ini sangat berdampak bagi kehidupan penduduk suatu negara. Semuanya ini berpengaruh pada kesejahteraan rakyat banyak. Oleh karena itu, negara terus memajukan pendapatan negara dengan menaikkan harga kebutuhan pokok seperti minyak yang katanya menjadikan tingkat perekonomian kita. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.